Sebelum memasuki video pembelajaran ini, ada baiknya kepada para penonton sekalian untuk menjawab soal yang disajikan pada tayangan berikut ini. Berikut ini adalah jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut. Jawaban ini juga sekaligus memiliki relevansi dengan topik yang akan dibahas pada video pembelajaran animasi kali ini. Pertempuran 10 November 1945 di kota Surabaya diawali dengan datangnya Brigade 49 di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi yang mendarat di Surabaya dan merupakan bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Maijen D.C. Hawthorne. Setelah kedatangan dari pihak Inggris, maka selanjutnya diadakan pertemuan pertama antara wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigjen AWS Malabi. Dalam hal ini dimunculkan beberapa kesepakatan yang dimana Inggris berjanji bahwa mereka tidak akan membawa angkatan perang Belanda dan bersedia untuk menjaga dan menjamin keamanan di wilayah Surabaya. Selain itu, mereka akan membentuk kontak biro dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Kemudian, pihak Republik Indonesia memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki. Pihak Inggris dalam hal ini melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, di mana pada tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok dengan membebaskan Kolonel Huir, dan mereka juga berhasil menduduki beberapa objek vital di kota Surabaya. Pelanggaran yang dilakukan Inggris selanjutnya adalah dengan menyebarkan pamflet kepada rakyat Surabaya pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, di mana isinya adalah memerintahkan agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari pihak Jepang. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Inggris terhadap kesepakatan kedua belah pihak menyebabkan terjadinya kontak senjata pertama pada tanggal 27 Oktober 1945 yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Pada pertempuran ini, pihak Inggris terpukul. Terlebih, tank yang dimiliki berhasil dilumpuhkan oleh pihak pemuda. Dan pada tanggal 29 Oktober 1945, beberapa objek vital yang sebelumnya dikuasai Inggris dapat direbut kembali oleh pihak pemuda. Atas hal tersebut, pihak Inggris segera menghubungi Presiden Soekarno. Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut adalah pilihan C, karena dalam hal ini Inggris mengalami kekalahan melawan pemuda Surabaya, sehingga mereka menghubungi Presiden Soekarno untuk segera mengadakan perundingan. Mengingat gagalnya
perjanjian yang telah disepakati oleh Inggris dan Indonesia, maka dilaksanakan kembali perundingan yang kedua yang dihadiri oleh Presiden Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin yang berunding dengan Malabi dari pihak Inggris. Perundingan ini menghasilkan keputusan untuk menghentikan kontak senjata, dan perundingan selanjutnya dilaksanakan pada malam hari dengan melibatkan pihak pemuda dan pemerintah Surabaya. Perundingan yang dilaksanakan pada malam hari tanggal 29 Oktober 1945 menghasilkan kesepakatan bahwa eksistensi Indonesia diakui oleh Inggris beserta cara-cara menghindari kontak senjata. Berikut ini merupakan hasil kesepakatan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Inggris. Perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak selesai pada tanggal 30 Oktober 1945. Segera, para pemerintah pusat Indonesia dan petinggi militer Inggris meninggalkan Surabaya. Perundingan tersebut menyepakati nama anggota kontak biru dari kedua belah pihak, yang dimana dari pihak Inggris berjumlah 5 orang dan dari pihak Indonesia berjumlah 9 orang. Di hari yang sama, kontak biro juga mengunjungi berbagai tempat untuk menghentikan kontak senjata. Kontak biro dalam hal ini melakukan penyisiran dan patroli ke sejumlah tempat yang masih didapati adanya pertempuran. Tempat yang dikunjungi terakhir adalah Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigjen Malabi ditemukan tewas terbunuh. Dengan terbunuhnya Brigadir Malabi, pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Jenderal Christensen memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar mereka segera menyerah. Kepemimpinan akhirnya digantikan oleh Mayor Jenderal E.C. Mansard. Kemudian pada tanggal 7 November, Mansard menulis surat kepada Gubernur Suryo berisi tuduhan bahwa gubernur tidak menguasai keadaan. Seluruh kota telah dikuasai oleh para ekstremis. Mereka menghalang-halangi tugas Inggris. Akhirnya, ia mengancam akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum itu. Ia juga memanggil Gubernur Suryo untuk segera menghadap. Dalam surat jawaban tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo membantah semua tuduhan Mansard. Ia mengutus Presiden Sudirman dan Ruslan Abdul Ghani untuk menyampaikan suratnya. Hal yang selanjutnya dilakukan Inggris kepada rakyat Surabaya pada saat itu adalah dengan memberikan ultimatum pada tanggal 9 November 1945, di mana isi pokok dari ultimatum tersebut adalah memerintahkan kepada rakyat beserta pemerintahan di Surabaya untuk segera menyerah dan menandatangani dokumen yang disediakan. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945.
Untuk menentukan sikap terhadap ultimatum ini, para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka berusaha untuk menghubungi Presiden Soekarno, meminta instruksi mengenai tindakan selanjutnya. Namun, mereka hanya berhasil mengadakan hubungan dengan Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, yang dimana menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada rakyat Surabaya. Secara resmi, pada pukul 22, Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Sementara itu, para pemuda yang sudah siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Komandan Pertahanan Kota, Sungkono, pada tanggal 9 November pukul 17, mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari komandan Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, dan berbagai kelaskaran dan organisasi pemuda lainnya untuk berkumpul di markas Pregulan 4. Sungkono menyatakan bahwa siapa yang ingin meninggalkan kota dipersilahkan. Akan tetapi, semuanya bertekad untuk mempertahankan Surabaya. Kota Surabaya kemudian dibagi dalam 3 sektor pertahanan. Garis pertahanan ditentukan dari Jalan Jakarta, tetapi penempatan pasukannya agar mundur ke belakang ke Krembangan, Kapasan, dan Kedung Cowok. Garis kedua di sekitar Viaduct dan garis ketiga berada di daerah Darmo. Pembagian 3 sektor meliputi sektor barat, sektor tengah, dan sektor timur. Sektor barat dipimpin oleh Kun Kiat, sektor tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, sedangkan sektor timur oleh Kadim Prawiro Diharjo. Sebelum terjadinya pertempuran, radio pemberontakan yang dipimpin oleh Bung Tomo membakar semangat juang rakyat. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Sesudah batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin eksplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak yang berlangsung sampai pukul 18. Inggris berhasil menguasai garis pertama dari pertahanan pihak Indonesia. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengumuman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang dikempur oleh Inggris itu berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris mempergunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari pada 28 November 1945. Setelah kita menyaksikan tayangan video pembelajaran animasi tadi, ada baiknya kepada para penonton untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dihadirkan pada bagian ini.
Berikut ini merupakan jawaban yang tepat pada beberapa pertanyaan tersebut.